Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfrianti Ahmad Sifa dengan NIM S1S1 20058. Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video mites tentang aljabar linear. Adapun subbab yang akan saya presentasikan yaitu persamaan linear dan vektor dot product dan cross product. Aljabar linear. Persamaan linear. Persamaan linear adalah suatu persamaan yang mempunyai variabel atau berubah berpangkat 1. Dalam menyelesaikan suatu persamaan linear, kita dapat memakai beberapa cara atau metode, yakni sebagai berikut. Yang pertama, metode grafik. Pada metode grafik, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear adalah koordinat titik potong dua garis tersebut. Jadi, Anda harus mencari titik potong garis tersebut di koordinat Y dengan membuat X sama dengan 0 yang akan berpotongan di 0, Y. Dan mencari titik potong garis tersebut di koordinat X dengan membuat Y sama dengan 0 yang akan berpotongan di X, 0. Kemudian menarik kedua garis tersebut sehingga berpotongan di suatu titik koordinat X, Y. Metode eliminasi. Untuk yang kedua, metode eliminasi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada dua buah persamaan. Metode ini dilakukan sampai tersisa atau satu buah variabel. Metode eliminasi dapat digunakan pada semua sistem persamaan linear 3 variabel. Yang ketiga ada metode substitusi. Metode substitusi adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linear 2 variabel dengan cara mengganti atau mensubstitusi salah satu variabelnya. Jika variabelnya X dan Y, untuk menentukan variabel X, kita harus mensubstitusi variabel Y terlebih dahulu. Atau sebaliknya, bila ingin mencari variabel Y, maka kita harus mengganti variabel X terlebih dahulu. Adapun contoh soal yang terlihat pada layar, di sini ada metode grafik dengan soal tentukanlah himpunan penyelesaian dari SPLDF atau sistem persamaan linear 2 variabel 2x tambah y sama dengan 4 dan x tambah y sama dengan 3. Jadi di sini ada garis dengan persamaan 2x tambah y sama dengan 4 dan x tambah y sama dengan 3 dengan titik potong 1,2. Sekarang kita menggunakan metode eliminasi. 2x tambah y sama dengan 5 dan 3x kurang 2y sama dengan 4. Maka ketika kita eliminasi, caranya seperti yang ada pada layar. 2x tambah y sama dengan 5, 3x kurang 2y sama dengan 4. Karena tidak ada yang bisa dihilangkan, maka kita kalikan. Di sini ada yang dikali 2 dan ada yang dikali 1. Nah, di sini 2y-nya kita hapus. 7x sama dengan 14, x sama dengan 14/7, maka hasilnya 14 bagi 7 itu hasilnya 2. Sehingga kita mendapatkan nilai x-nya. Nah, nilai x itu sama dengan 2. Nah, belum selesai, kita masih mencari lagi berapa sih nilai y. Nah, kita masukkan ke persamaan tersebut. Jadi 2x tambah y sama dengan 5, kita ganti karena kita sudah mendapatkan x, maka kita menggantikan x jadi 2. Jadi 2 kali 2 tambah y sama dengan 5. Jadi 2 kali 2 itu hasilnya 4 tambah y sama dengan 5. Y sama dengan 5 dikurang 4, yang dimana y itu sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2,1. Nah, untuk metode substitusi, di sini ada 2x tambah y sama dengan 5
dan 3x kurang 2y sama dengan 4. Nah, kita ubah persamaan yang ekuivalen. Nah, di sini ada 2x tambah y sama dengan 5 menjadi y sama dengan 5 kurang 2x. Itu kan sama saja, hanya di situ dipindah ruaskan. Nah, kalau misalnya yang tadinya ini 2x itu adalah positif, maka ketika dia pindah ruas, maka dia itu menjadi negatif. Nah, kita masukkan ke persamaan kedua. Nah, persamaan kedua itu 3x dikurang 2, di mana x itu sama dengan 5 dikurang 2x sama dengan 4. Nah, kita selesaikan seperti pada layar ini. Nanti hasilnya yang kita dapatkan itu x sama dengan 2. Nah, kemudian karena kita sudah mendapatkan x sama dengan 2, maka kita harus mencari y. Nah, y sama dengan 5 dikurang 2 dalam kurung 2. Ini adalah x yang tadi diubah menjadi 2. Y sama dengan 5 dikurang 4. 4y dikurang 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2,1. Lanjut. Sekarang masuk di materi kedua, subbab materi kedua, yaitu vektor dot dan cross product. Nah, di sini ada vektor dot. Pengertian dari vektor dot product. Dot product adalah bentuk perkalian antara dua vektor yang akan menghasilkan skalar. Nah, di sini ada direction sama magnitude, memiliki skalar itu kan dia memiliki arah, ya kan? Jadi ada arahnya. Lanjut di perkalian vektor. Nah, perkalian vektor ini dapat menggunakan dot product, yaitu A dikali B. Kita dapat menghitung perkalian vektor dengan cara sebagai berikut. Nah, di sini ada sebuah gambar dengan vektor A dan vektor B yang membentuk sebuah sudut. Nah, maka rumusnya itu A kali B sama dengan harga mutlak A dikali harga mutlak B dikali cos theta. Di mana harga mutlak A ini adalah besar atau panjang vektor A. Yang ini, panjang vektor A. Untuk harga mutlak B adalah besar atau panjang vektor B yang ini. Dan theta adalah sudut antara A dan B. Jadi dia membentuk sudut. Maka di sini tuh rumusnya dikalikan dengan cos theta. Kenapa cos? Kenapa bukan sin? Nah, seperti ada di peraturan trigonometri itu dia kalau misalnya dia berada di sini itu merupakan daerah cos. Jadi kita mengalikan panjang A dikalikan panjang B, lalu mengalikan kosinus sudut antara A dan B. Next. Oke, di sini ada gambar lagi seperti gambar sebelumnya. Dengan rumus itu A kali B sama dengan AX kali BX tambah AY kali BY. Jadi kita mengalikan X mengalikan Y. Lalu kita menambahkan. Nah, di sini diberi sebuah contoh. Jadi contohnya A dikali B sama dengan harga mutlak A. Kita masukkan rumus harga mutlak A dikali harga mutlak B dikali cos theta. A kali B sama dengan 10 dikali 13 dikali cos 59,5 derajat. Sama dengan 10 kali 13 kali 0,5075 sekian-sekian. Maka hasilnya 65,98. Jika kita bulatkan, maka menjadi 66. Atau kita bisa menghitungnya dengan cara lain. Nah, cara yang ini, menggunakan rumus ini. A kali B sama dengan AX kali BX tambah AY kali BY. Sama dengan min 6 dikali 5 tambah 8 dikali 12. Min 30 tambah 96 hasilnya 66. Jadi di sini bisa dilihat ada gambarnya. Untuk vektor A itu panjangnya ada 10. Untuk vektor B itu 13.
Nah, kita next. Ya, mengapa kita harus menggunakan cos theta? Ya, mengapa? Nah, karena ini bekerja persis sama jika kita memproyeksikan B di samping A lalu dikalikan. Karena tidak masalah urutan mana yang kita lakukan perkalian. Ya, itu tidak ada aturan tertentu yang mana harus diperkalikan duluan. Nah, di sini juga ada diberikan sebuah gambar seperti menyinari untuk kita mendapatkan bayangan. Nah, di sini. Next. Perkalian vektor yang berada pada sudut siku-siku satu sama lain. Nah, perlu kita ketahui, sudut siku-siku kan itu cos 90. Di mana cos 90 itu sama dengan 0. Jadi, harga A kali B sama dengan harga mutlak A kali harga mutlak B kali cos theta, di mana cos theta-nya ini 90 yang hasilnya itu sama dengan 0. Nah, kita menggunakan rumus ini A kali B sama dengan AX kali BX tambah AY kali BY sama dengan min 12 kali 12 tambah 16 kali 9. Kalau misalnya ditanya kenapa dia bisa min, padahal di sini tidak ada nilai min. Nah, perlu kita ketahui jika vektor itu arahnya ke kiri, maka dia itu jadinya bukan plus, tetapi min. Dikali 12 ditambah 16 dikali 9. Nah, kita perkalikan hasilnya min 44 tambah 144. Nah, hasilnya itu sama dengan 0. Sama saja jika kita langsung lihat, oh, dia itu sudutnya siku-siku. Nggak usah dicari. Karena cos 90 itu hasilnya 0. Karena apapun kita kalikan dengan 0 hasilnya 0. Ya, kita next. Di sini ada perkalian vektor 3 dimensi. Nah, di sini sudah 3 dimensi lagi. Di sini dia membentuk sudut 85,2 derajat. Kita masukkan A itu sama dengan 5,6,7, B-nya itu 3,6,9. Kita memakai rumus ini lagi, di mana yang hasilnya itu mendapatkan 114. Sekarang untuk rumus lainnya, A kali B sama dengan harga mutlak A kali harga mutlak B dikali cos theta. Tapi apakah harga mutlak A besar atau panjang vektor A kita bisa menggunakan Pythagoras? Nah, apakah kita bisa menggunakan teorema Pythagoras? Ayo kita coba. Di sini ada harga mutlak A sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, tambah 6 kuadrat itu 36, 7 kuadrat itu 49. Kita jumlahkan hasilnya akar 110. Begitu juga untuk harga mutlak B, di mana yang hasilnya itu akar 126. Dan kita tahu dari perhitungan di atas bahwa A dikali B itu sama dengan 114. Kita coba di sini A kali B sama dengan harga mutlak A dikali harga mutlak B dikali cos theta. A kali B itu 122 sama dengan akar 110 kali akar 126 kali cos theta. Cos theta-nya kita kasih pindah. Cos theta sama dengan 114 dibagi akar 110 dikali akar 126. Cos theta sama dengan 0,0826. Theta sama dengan cos pangkat min 1. Maka hasilnya 85,2 derajat.
Cross X product adalah bentuk perkalian antara dua vektor yang akan menghasilkan vektor yang tegak lurus dengan kedua vektor itu dalam dimensi. Nah, di sini kita lihat produk silang A kali B dari dua vektor adalah vektor lain yang berada pada sudut siku-siku keduanya. Di sini ada vektor A dan ada vektor B, lalu dikalikan A dikali B. Maka akan ada AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ. Dan itu semua terjadi dalam 3 dimensi. Besar atau panjang produk silang sama dengan luas jajaran genjang dengan vektor A dan B untuk sisi. Nah, jadi di sini ada luasnya itu vektor A dan vektor B itu sama dengan luas jajaran genjang, dimana ini yang warna biru itu A kali B. Besar atau panjang produk silang sama dengan luas jajaran genjang dengan vektor A dan B untuk sisi. Rumusnya A kali B sama dengan harga mutlak A dikali harga mutlak B sin theta kali N. Nah, bedanya kalau yang tadi itu tidak menggunakan N dan menggunakan cos, sementara ini dia di sin dan dikalikan N. Harga mutlak A adalah besar atau panjang vektor A, harga mutlak B adalah besar panjang atau vektor B. Theta adalah sudut antara A dan B. N adalah vektor satuan pada sudut siku-siku ke A dan B. Vektor satuan. Jadi panjangnya adalah panjang suatu kali panjang B kali sinus sudut antara A dan B. Kemudian kita mengalihkan dengan vektor N sehingga mengarah ke arah yang benar pada sudut siku-siku A dan B. Ini bisa dilihat N-nya. Next. Nah, ketika A dan B dimulai dari titik asal 0,0,0, produk silang akan berakhir pada CX sama dengan AY kali BZ kurang AZ kali BY, CY sama dengan AZ kali BX kurang AX kali BZ, CZ sama dengan AX kali BY kurang AY kali BX. Nah, contoh hasil perkalian dari A sama dengan min 5,14,6 dan B sama dengan 3,6,8. Nah, di sini kita masukkan nilai-nilai dari setiap variabel. Nah, ketika kita masukkan itu, nanti kita akan mendapatkan hasilnya min 4,4, min 18. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.